Gen Podcast Gedong Edukatif dan Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syiyam junnatan wa hasinatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Jen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dalam kultum Ramadan ini untuk mulai Ramadan. Maka kita persiapkan, kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang mungkin memberikan beberapa hikmah, beberapa pahala. Bahkan satu sedekah bisa dijadikan 1000, atau satu ayat kita baca di bulan Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 1000. Satu kali khataman Al-Quran akan menjadi 1000 khataman Al-Quran. Betapa bulan ini mulia sekali. Oleh karena itu kita persiapkan memasuki Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Dalam hal lain, kita harus tazkiyatun nafsi, membersihkan diri kita. Misal kalau kita semua kedatangan seorang pejabat atau gubernur atau wali kota atau bupati ke rumah kita, tentunya persiapan itu dipersiapkan semaksimal mungkin. Mungkin jalannya, mungkin setting nanti makannya, tempatnya, posisinya, itu kita setting mungkin. Begitu juga tamu yang datang di tengah-tengah kita adalah tamu Ramadan, tamu yang sangat penting dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tamu ini akan membawa oleh-oleh yang sangat banyak. Yang pertama harus kita siapkan adalah menyusul Ramadan, tazkiyatul qalbi. Kita harus persiapkan hati kita sebaik mungkin. Hati yang ada penyakitnya, penyakit hati itu sebisa mungkin kita singkirkan dulu. Termasuk hasad, dengki, iri, ya. Itu harus kita singkirkan dulu. Karena tamu kita tamu yang suci, tamu yang akan nanti membekas pada perilaku kita yang akan datang. Kemudian tazkiyatul qaul atau tazkiyatul lisan. Mungkin dalam bulan Ramadan ini lisan kita yang di luar bulan Ramadan kemudian diumbar begitu saja. Kata-kata yang tidak baik mungkin terucapkan begitu saja, maka di bulan Ramadan ini kita harus bisa ngerem, bisa menjaganya, bisa membersihkan dari kata-kata hal yang tidak baik. Ghibah, fitnah, berkata-kata tidak baik, maka kita harus singkirkan. Alangkah lebih baiknya mulut kita di bulan Ramadan ini untuk bisa digunakan untuk membaca Al-Quran. Kemudian tazkiyatul arkan. Tazkiyatul arkan itu apa? Ya, tangan kita, ya, anggota badan kita, telinga kita mungkin, ya. Ketika di luar bulan Ramadan kemudian berbuat sesuatu yang tidak terarah, maka kita menyongsong atau memasuki bulan Ramadan, kita harus stop dulu dan kita perbaiki itu semua. Kemudian tazkiyatul jasad, ya. Badan kita juga dibersihkan. Artinya masuk bulan Ramadan, ya, kalau dalam istilah Jawa itu ada padusan. Ya, padusan, ya. Padusan itu apa sih? Yaitu memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci, maka kadang kita semua orang-orang Jawa itu sama-sama mandi di sungai, di mana, pokoknya mandi-mandi besar kayak begitulah. Sehingga benar-benar menyongsong Ramadan, memasuki di bulan Ramadan benar-benar bersih, baik hati, lisan, arkan maupun badan kita. Sehingga nanti kita bisa menerima pesan-pesan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sahabat Jen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan banyaklah hikmah, ya, banyaklah hikmah. Apalagi ketika ada orang, ya,
kita harus ketika ada itu banyak hikmah, maka kita harus persiapannya harus matang. Kita harus senang datangnya Ramadan. Kita harus senang datangnya Ramadan. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang suka dengan hadirnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya atas api neraka. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata senang, cinta, apakah kita cuma datangnya saja? Cinta datangnya saja tanpa ada usaha, tanpa ada action, ya. Itu sama juga bohong. Fahim torobang kama hammat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Banyak orang yang katanya cinta tapi tidak ada usaha, maka cintanya adalah bohong semata. Ketika kita cinta pada datangnya Ramadan, maka kita harus bisa menghiasi dan mengisi di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua ini bisa menemukan atau bulan Ramadan ini dengan baik, kemudian bisa melakukan sesuatu amal-amal bulan Ramadan dengan baik, diisi dengan tadarus, diisi dengan sholat taraweh, diisi dengan perbuatan-perbuatan baik. Ingat bahwa mudha'afatun, amal satu dimudha'afkah, dilipat gandakan, satu menjadi 1000. Bayangkan ketika kita sholat 1 rakaat, sebagaimana kita sholat 1000 rakaat. Kalau kita 2 rakaat, 2000 rakaat. Kalau 1 hari semalam kita ada 17 rakaat, maka dikalikan ada 17 kali 1000. Itu luar biasa. Kita baca Al-Quran, ya, sekali kayak baca Al-Quran 1000. Ya, maka di bulan Ramadan itu terkenal dengan malam 1000 bulan. Oleh karena itu, kita pesan sama sahabat Jen, khususnya di Gedong Tengen ini, agar kita menyongsong Ramadan dengan sebaik-baiknya dan melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita nanti yang akhirnya adalah itqun minan nar. Semuanya akan dibebaskan dari api neraka. Bayangkan kalau kita kemudian kita hutang di bank 1 miliar, kemudian dari bank datang kepada kita, kemudian membebaskan hutang kita, betapa kita senangnya. Begitu juga nanti ending daripada Ramadan yang diminta adalah itqun minan nar. Semua dibebaskan dari api neraka. Ya, salah kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang bersih, orang yang suci, yang benar-benar itqun minan nar, diselamatkan dari api neraka. Semoga manfaatnya. Aqul qouli hadza fastaghfirullahal ghafurur rahim. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.